Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Indah Sukma. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan semester 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi? Yuk simak penjelasannya. Struktur organisasi adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas tiap individu dalam suatu lembaga berdasarkan jabatannya. Tingkatan tersebut juga dikenal dengan hierarki. Dan berikut ada juga struktur organisasi, yaitu struktur organisasi memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan karakteristik hierarki dalam lembaga tersebut, yakni struktur fungsional, ada juga struktur divisional, struktur matriks, struktur komite, dan struktur tim kerja. Berikut adalah struktur fungsional. Apa sih struktur fungsional? Struktur fungsional adalah struktur yang pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan tugas manajemen seperti keuangan, penciptaan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, ada struktur divisional. Apa sih struktur divisional? Struktur divisional adalah struktur yang pengelompokannya didasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, dan lokasi geografis. Struktur ini biasanya digunakan pada perusahaan yang organisasi dengan skala menengah ke atas dengan anggaran operasional yang lebih besar. Dan yang ketiga ini yaitu ada struktur matriks. Apa sih struktur matriks? Struktur organisasi matriks adalah gabungan dari struktur fungsional dan struktur divisional. Nah, keduanya ini digabung dengan tujuan menutupi kekurangan masing-masing struktur. Struktur matriks biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala besar seperti perusahaan multinasional dan yang lain-lain. Keempat, ada struktur komite. Struktur komite adalah struktur yang tugas-tugasnya tertentu dikerjakan secara kolektif oleh beberapa orang, termasuk tugas kepemimpinan, kelompok. Kelompok ini juga dikenal dengan nama komite sehingga disebutkan struktur ini struktur komite. Dan yang kelima, ada struktur tim kerja. Struktur tim kerja ini adalah struktur organisasi yang bersifat temporer dan dibuat sewaktu-waktu demi mengulangi suatu proyeksi sifat tiba-tiba dan tidak terduga. Struktur ini terbilang khusus karena biasanya hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Berikut ada fungsi dan manfaat struktur organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi perusahaan memiliki sejumlah fungsi dan manfaat. Berikut pembahasannya. 1. Menjelaskan tentang tanggung jawab anggota organisasi atau perusahaan. Setiap anggota perusahaan atau organisasi memiliki tanggung jawab masing-masing, serta pemimpin yang memberikan arahan atau tugas wewenang padanya. Struktur organisasi perusahaan ini memperjelas kepada siapa anggota tersebut dan tanggung jawab apa yang dimiliki setiap masing-masing. Dan yang kedua, menjelaskan tentang kedudukan anggota organisasi atau perusahaan. Kedudukan yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Struktur organisasi memungkinkan anggota mengetahui di mana kedudukannya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang ketiga yaitu memperjelas pembagian tugas setiap jabatan. Anggota memiliki
jabatan yang tingkatnya berbeda-beda antara satu sama yang lain. Jabatan dengan struktur organisasi. Perusahaan memperjelas wewenang dan tugas masing-masing jabatan serta menggunakan alur penyampaian informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat, menjelaskan tentang uraian tugas atau pekerjaan. Uraian tugas diperlukan agar anggota dalam organisasi atau perusahaan memahaminya, apa yang harus mereka lakukan atau kerjakan dan di bawah pengawasan siapa. Hal ini memungkinkan anggota bekerja lebih efektif dan efisien. Kelima, menjelaskan tentang jalur hubungan dalam pekerjaan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Memiliki keterkaitan yang menjelaskan dalam struktur organisasi perusahaan. Fungsi ini memungkinkan anggota memahami sejauh mana batas kemampuannya sehingga melampaui tugas dan tanggung jawab anggota yang lain, serta memahami kapan mereka harus berkolaborasi. Ayo kuliah di program studi manajemen pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Unggul dalam kepemimpinan, kukuh dalam keilmuan manajemen pendidikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.